Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Di sini guys, atau Indonesia Berduka ya. Ini ada di daerah Pekanbaru Riau, di Rumbai Pekanbaru Riau ya. Itu ada kasus pembunuhan yang terekam CCTV guys. Nah, dari pembunuhan ini menewaskan seorang lansia berusia 60 tahun pada tanggal 29 April. Tapi sejauh ini ya, kepolisian itu udah memeriksa 4 orang saksi dari analisis CCTV tersebut. Nah, di situ tuh aku yakin juga teman-teman udah pada lihat videonya kan yang beredar di sosial media dan di seluruh media-media massa. Itu ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dan terduga pelakunya ini adalah salah satunya yaitu adalah mantan menantu korban gitu. Kasusnya atau motifnya ini masih diselidiki, mungkin ada sakit hati atau dendam atau apa, tapi yang jelas ini udah berencana ya. Soalnya dari yang aku lihat, dari yang analisis aku lihat di video atau di CCTV-nya itu berawal dari 2 orang yang terduga mantan menantu korban itu datang bersama seorang perempuan, satunya celana merah dan satunya itu berwarna orange celananya. Nah, masuklah 2 orang perempuan itu yang disambut hangat. Aku lihat disambut hangat dengan korban. Habis itu dia sempat mengobrol dulu ya. Tidak lama kemudian, setelah itu si terduga pelaku itu atau mantan menantu itu berdiri di depan pintu sambil memberi aba-aba kepada laki-laki yang akan mengeksekusi korban itu guys. Dia memberi kode ya dengan tangannya tuh kayak gini. Itu jelas banget menyuruh dia masuk. Habis itu masuklah si laki-laki itu. Tapi sebelum masuk laki-laki itu, terekam juga di CCTV pertama satu laki-laki yang mengeksekusi itu, tapi dia tidak membawa apapun guys. Jadi biar korban tidak curiga. Habis itu yang terakhir ada laki-laki lagi dan dia membawa balok ya, atau balok kayu yang dibuat untuk mengeksekusi si lansia ini ya, si ibu ini. Datanglah yang terakhir, dan habis itu si cewek ini atau terduga pelaku dia memberi kode untuk masuk dan memukul. Terus dan tidak lama kemudian terjadilah baku hantam di rumah itu ya guys. Terus tapi aku sih yakin ya, dia itu tidak tahu ada CCTV di rumah. Soalnya kalau dia tahu, dia tidak bakalan sebodoh itu ataupun tidak memakai masker atau pelindung wajah untuk melindungi dirinya ya. Spesialis itu wajahnya dia, itu tidak mungkin karena bakalan terdeteksi. Tapi menurut info juga itu CCTV baru dipasang ya di tanggal 9 April gitu, jadi belum ada genap sebulan. Aku rasa sih itu para pelaku dia nggak tahu kalau di rumahnya udah ada CCTV guys itu. Terus soalnya dilihat dari CCTV juga sebelum dia masuk, setelah dia masuk, dua perempuan itu mengobrol dengan si korban, dia belum menyadari adanya kamera. Dia tidak melirik di kamera juga, tidak. Terus masuk, dan pertama kali yang menyadari ada kamera itu si cowok. Tapi dia menyadari itu setelah dia udah mengeksekusi ibunya ya, atau udah memukul berapa kali di bagian atas atau di bagian kepala dan leher korban guys. Habis itu dia melihat ada CCTV baru menghancurkan. Dipikir CCTV itu tidak bisa menyimpan file setelah dihancurin. Oh tidak habis sampai situ ya guys. Habis itu si berdua ini, cowok nih, masuklah ke ruang makan. Di ruang makan itu pertama si cowok yang bawa kayunya itu pertama masuk, tapi dia ngeh ada CCTV. Habis itu dia balik dan dia mungkin memanggil si temennya yang cowok yang pertama itu yang mengeksekusi atau yang memukul ibunya. Nah, habis itu karena ada di ruang makan itu ada CCTV, jadi dia tahu dan menghancurkanlah CCTV itu ya guys. Tapi entah apa yang terjadi di dalam, soalnya Polres Pekanbaru Riau ini juga mengatakan kalau kan eksekusinya itu terjadi di ruang tamu ya kan. Si ibunya lagi duduk di kursi, tapi setelah olah TKP itu di ruang makan juga ada, si ibu itu ditemukan telungkup di belakang rumah guys. Jadi kemungkinan besar ini setelah CCTV semua dihancurin itu ada kejadian yang tak terduga lagi, atau mungkin si ibu waktu dipukul di ruang tamu itu belum meninggal ya guys, atau masih bernafas. Jadi habis itu mungkin diseret atau dipindah ke tempat lain untuk diapain lagi, karena
proses TKP-nya itu di kamar mandi juga ada bercak darah, jadi kemungkinan besar si ibu ini tuh dibawa ke sana ke sini gitu kan. Jadi nggak harus maksudnya udah nggak di posisi awal ya, yang di ruang tamu itu yang terjadi pemukulan awal itu udah nggak di situ ya, karena si ibu itu diketemukan di belakang rumah telungkup. Dan yang nemuin pertama kali si ibu itu ya suami korban, karena sebenarnya katanya ya hari itu tuh mereka, si ibu tuh diajak sama bapaknya pergi keluar ya untuk membayar pajak dan mengurus data-data administrasi atau apapun itu, tapi si ibu menolak dan memilih untuk di rumah saja gitu guys. Jadi yang namanya apes tidak ada di kalender ya, maut itu menjemput ada aja ya kan, asal andaikan si ibu itu menerima ajakan suaminya untuk pergi sama suami ya, itu tidak akan terjadi. Tapi karena ajal udah menjemput, jadi mau gimana pun saya turut berduka cita bagi keluarga korban yang tinggalkan, dan semoga korban mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Nah habis itu apa namanya, si orang itu atau 4 orang itu terduga itu masuk adalah motifnya itu adalah perampokan ya, soalnya kayak perhiasan, terus ada uang dolar Singapura juga ada, itu hilang ya guys. Terus ada paspor, handphone, dan satu unit musik box dan 1 unit speaker itu hilang ya guys. Jadi kemungkinan besar dia itu emang motifnya satu, dendam mungkin ya, kita kan nggak tahu dulu waktu dia jadi menantunya ibu kayak gimana. 1 mungkin dendam, 2 mungkin sakit hati juga iya, ketiga karena ada kesempatan jadi dia melahap itu semua hartanya, tapi nggak tahu semua. Mungkin dia nggak ada dendam atau nggak ada sakit hati, tapi karena dia butuh duit, karena ada kesempatan makanya dia lakuin. Tapi ini udah fix pembunuhan berencana ya guys, karena dia udah nyiapin kayu balok itu pas dia datang ke sana. Jadi ini udah fix itu pembunuhan berencana, bukan tidak direncanainnya. Ini pembunuhan berencana, ini udah apa namanya, udah kelihatan banget. Terus apa namanya, di kejadian itu ya, itu sebenarnya ada 1 orang laki-laki yang kata orang ini nih anak si ibu gitu loh. Tapi karena anak ini dia datang menggunakan sepeda motor ya, dan dia menjemput salah satu pelaku guys. Tapi yang beredar di luar sana juga si anaknya ini menderita autis ya, atau kekurangan anak yang istimewa gitu guys. Jadi pas dia masuk ke rumah ibunya, pas kejadian itu apa namanya, masih itu ya, masih diduga-duga dia itu dilarang oleh si pelaku untuk masuk ke dalam rumah gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena emang dia itu berkebutuhan khusus, akhirnya dia keluar lagi lah tanpa mengetahui ibunya di dalam sudah tidak bernyawa guys gitu. Jadi si anak ini bukan salah satu itu ya, apa namanya, bukan salah satu pelaku, tapi emang dia tuh datang pas kejadian itu terjadi. Dia menjemput salah satu pelaku. Tapi saya juga nggak tahu si satu pelaku ini yang pakai baju celana merah ini apa hubungannya sama anaknya, saya juga nggak tahu karena di sini tidak menyebutkan apapun. Terus apa namanya, dari dan identitas si pelaku ya, 2 cowok ini itu masih diselidiki ya guys. Entah dia itu orang yang disuruh untuk membantu, atau emang dari sebelumnya ada masalah sama keluarga atau sama korban, ini belum tahu ya, karena masih didalami sama polisi, masih diselidiki identitas si cowok ini. Tapi salah satunya udah teridentifikasi itu mantan menantu korban ya, atau yang bercelana orange guys. Nah di sini bisa buat pelajarannya buat para ibu-ibu yang udah menjadi ibu mertua. Alangkah baiknya kita lebih menjaga lisan kita, karena kita tuh nggak tahu, atau orang nggak tahu dia dendam atau enggak, dia sakit hati atau tidak, karena semua penyakit itu ada di mulut sebenarnya guys ya. Yang awalnya kita cuma bercanda atau emang kita sebel, tapi nggak tahu dia itu menyimpan omongan kita di dalam hati guys, bisa disimpan dalam hati, nanti akhirnya jadi kayak gini. Soalnya kasus kayak gini juga nggak cuma sekali 2 kali aja guys, banyak di luar sana yang kejadian kayak gini, hal serupa itu karena motifnya tuh dendam, karena ada yang dihina sama korban, ada yang katanya diludahin sama korban, itu ada guys, itu banyak banget kan. Jadi mungkin salah satu dari ini. Jadi kan, tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi di rumah tangga ini, atau di rumah tangga ibu ini atau korban ini sebelum dia bercerai sama anaknya gitu kan. Kita nggak ada yang tahu, itu hanya mereka yang tahu ya. Tapi
Alangkah baiknya ini dijadiin pelajaran buat kita ya guys, untuk berhati-hati dalam berbicara dan berperilaku, karena kita nggak tahu orang itu kayak gimana. Mungkin kita mengenal mereka sekarang itu sangat baik, tapi tidak tahu di kemudian hari. Coba deh tadi lihat CCTV-nya, dia juga disambut hangat kan sama ibunya. Karena apa? Ini kayaknya si ibu sama si korban itu juga deket sebenarnya gitu, cuman kita kan nggak tahu, mungkin dia nyimpen dendam di dalam hati, kan kita nggak tahu kan. Nah gitu guys, jadi pelajaran yang kita ambil, jangan jadi pelajaran yang bisa kita ambil sekarang, jaga lisan ya guys, jangan serta merta kita ngomong terus kita mau ngomong apa terus apa gitu kan. Pokoknya jadiin pelajaran aja guys. Oke guys, cukup sampai sini aja videonya, nanti kalau ada part selanjutnya akan aku lanjutin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.